Oke, kita akan lanjut bahannya ya. Terakhir itu yang ini, soal-soal ini mengenai limit sepihak. Sebelum saya lanjut, coba silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu mengenai bahan sebelumnya. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, kita akan masuk ke limit tak hingga. Kalau kemarin itu kita membahas yang namanya limit di tak hingga. Di tak hingga itu kalau limitnya X-nya menuju X-nya ke kanan terus, jadi X menuju tak hingga, atau ke kiri terus X menuju min tak hingga. Dan kalau limitnya ada itu menghasilkan asimtot datar. Nah, coba yang sekarang adalah limit tak hingga. Limit tak hingga ini namanya mirip, tapi maksudnya adalah limit yang nilainya tak hingga, bisa plus, bisa min. Ya. Kalau limit di tak hingga itu X-nya yang menjadi tak hingga. Kalau ini Y-nya yang jadi tak hingga. Oke, coba perhatikan gambar di samping ini, di layar ya. Kita lihat bahwa FA, nilai FA adalah 3 ya. Di A nilai fungsinya 3. Tapi kalau di luar A grafiknya seperti yang warna biru. Nah, kembali kalau kita mengamati limit, itu kita tidak melihat nilai di A-nya, tapi melihat kecenderungan nilai fungsi kalau X-nya dekat dengan A, gitu ya. Dekatnya segimana? Sedekat-dekatnya, gitu ya. Oke. Nah, nilai fx membesar terus tanpa batas bila X-nya mendekati titik A. Hal ini kemudian dinyatakan sebagai limit tak hingga. Jadi, limit dari fungsi f untuk X mendekati A itu dikatakan plus tak hingga, notasinya ini, bila nilai fx dapat dibuat sebesar apapun untuk titik-titik X yang dekat dengan A. Jadi pengen lebih besar dari 100, nilai Y-nya bisa, asal X-nya dekat dengan A. Ya. Nah, kembali di sini kita nggak akan mempelajari formal penulisan aljabarnya. Jadi pendekatannya lebih ke intuitif gambar. Nanti ada rumus dasar, nah kalian harus bisa menggunakan itu untuk mengerjakan soalnya. Nah, dengan cara yang sama, kita definisikan limit X mendekati A dari fx itu min tak hingga. Artinya apa? Artinya seperti ini aja kata-katanya. Yaitu bila nilai fungsi fx dapat dibuat sekecil mungkin untuk semua titik X yang dekat A. Jadi titik X yang dekat A, nilai fungsinya malah ke bawah sekecil mungkin. Oke. Nah, pada beberapa fungsi nilai ketakhinggaan ini hanya satu arah aja seperti ini. Kalau kita lihat limit X mendekati A dari kanan itu sama dengan L, tapi dari kiri itu dia min tak hingga. Oke ya, jadi ketakhinggaannya bisa hanya satu arah. Atau seperti ini. Dari kiri plus tak hingga, dari kanan nilai fungsinya cenderung min tak hingga. Oke, jadi nanti kalau menyangkut limit yang nilainya tak hingga, biasanya perhitungannya harus menggunakan limit kiri kanan karena perilakunya di kiri dan kanan titik A bisa berbeda. Nah, ini ada rumus dasar yang harus kalian bukan hafal aja, udah harus terbiasa menggunakannya gitu ya. Coba sebelumnya saya mau tanya dulu sebelum ke rumus ini. Kita lihat ini. Ini rasanya di SMA udah pernah. Limit X mendekati 0 per X berapa? Satu lagi. Limit X mendekati 0 1 per X kuadrat berapa? Yang
kiri berapa, yang kanan berapa? Coba ada yang... Tak hingga ya, Pak? Hah? Yang kiri tak hingga, yang kanan Tak hingga. tak hingga. Terus minta hingga. Enggak boleh, limit mah satu nilai. Tak hingga, Pak. Tak hingga juga ya. Iya. Coba kita lihat grafiknya super X. Masih ingat nggak Y super X? Gimana? Kalau X-nya positif, Y-nya juga positif gitu kan ya. Kalau X-nya dekat ke 0, dekat ke titik 0, ini X-nya dekat ke titik 0, nilai Y-nya jadi gede. Jadi kalau dekat ke 0 dia seperti itu ya, naik gitu ya. Yang nggak pernah berimpit, nggak pernah kena. Kesana kita nggak perlu lihat karena mau mengamati limit X mendekati 0. Kalau di sebelah untuk X yang negatif, kalau X-nya negatif dia negatif juga. Tapi kalau dekat 0, negatif tapi sangat besar. Negatif tapi sangat besar gitu ya. Oke. Kalau yang super X kuadrat, dia selalu positif. Perilakunya sama, dekat X0 dia naik gitu ya. Kemudian di sini juga gitu. Karena selalu positif. Ini nggak nempel ya, dengan sumbu nggak nempel. Nah, dari gambar jelas bahwa yang ini limitnya nggak ada ya. 1 plus tak hingga, 1 min tak hingga, beda nilai. Kalau yang ini betul-betul limitnya tak hingga. Jadi yang ini salah. Jadi jangan ini kalau ini bilangan, ini 0, langsung jadi tak hingga. Belum tentu, bisa plus tak hingga, bisa min tak hingga, bisa tidak ada kayak gini. Karena berbeda. Oke, saya balik ke slide-nya. Nah, ini rumus dasarnya. Bila K ini bilangan asli, satu nilai aja ya, K-nya misalkan 5, atau K-nya 1, atau K-nya 2. Jadi jangan dibayangkan K-nya berjalan, nilainya banyak, enggak. Yang berjalan itu X-nya. X-nya. Jadi K-nya tertentu. Nah, kalau X mendekati 0, dari kanan, dari super X pangkat K itu pasti tak hingga. Itu kasusnya kalau dilihat ini. Kalau dari kanan, mau pangkatnya genap ataupun ganjil, dia plus tak hingga. Kalau dari kanan ya. Kalau dari kiri harus hati-hati. Kita lihat kalau dari kiri, menuju nolnya dari kiri ini, maka kalau ininya ganjil, jadi min tak hingga, kalau pangkatnya genap, menjadi tak hingga. Pangkat 3, pangkat 4 ya mirip. Jadi ini pecah seperti ini untuk yang K-nya ganjil dan genap. Nah tadi super X itu pangkatnya kan ganjil. Jadi menuju 0 kiri min tak hingga. Menuju 0 kanannya sih selalu tak hingga. Oke. Nah ini tadi udah ya, udah saya bahas. Saya lihat yang ini. Sekalian menjelaskan sesuatu. Aduh ini kenapa nggak jalan ya? Ya, jalan deh, sorry. Muncul di atas, di layar kedua. Supaya saya nggak nulis lagi. Kalau hal yang perlu penjelasan khusus, baru saya nulis lagi. Nah, ngitung limit. Limit X mendekati 2 dari kanan, dari ini. Selalu rujukannya kalau menghitung limit adalah coba substitusikan dulu, masalah nggak? Pembilangnya 3, penyebutnya 0. Nah, diingat-ingat ini satu kunci yang tidak ada di diktatnya, nggak tertulis. Kalau kita menghitung limit satu arah, limit sepihak, ya, entah dari kiri atau kanan, tapi hanya berlaku untuk limit sepihak nih yang akan saya omong. Jadi yang saya omong ini berlakunya untuk limit sepihak. Kalau kita ngitung limit sepihak, kemudian
pembilangnya bilangan tertentu yang tidak nol, penyebutnya nol, pasti nilainya plus tak hingga atau min tak hingga. Oh, ternyata perlu saya tulis, jadi saya akan nggak pakai ini. Saya ngitungnya ya. Saya tulis ulang soalnya. Limit X mendekati 2 kanan, X plus 1 dibagi X kuadrat min 5X tambah 6. Nah, ini kalau saya masukkan pembilangnya 3, penyebutnya 0. Nah, kalau seperti itu, sebentar untuk memudahkan, saya faktorkan dulu. Kalau bisa difaktorkan, itu kalau 0 ya pasti bisa difaktorkan. X min 2, X min 3 gitu kan. Nah, kalau limit sepihak, ini harus ini dulu ya. Kemudian pembilangnya bilangan bukan 0, penyebutnya 0. Pasti nggak usah dihitung-hitung lagi hasilnya. Kalian langsung aja nggak usah pakai jalan. Plus tak hingga atau min tak hingga. Cuma harus milih ini. Mana yang berlaku. Gitu ya. Ini jangan berusaha dicoret. Nggak akan bisa kalau pembilangnya bukan 0, penyebutnya 0, nggak bisa nyoret. Nah, menentukan plus atau minnya itu sebagai berikut. Kita lihat tanda dari pembilang dan tanda dari penyebut kalau X-nya berada di kanan 2, tapi sedekat mungkin dari 2. Ini 2, bayangkan ini X-nya 2,01 gitu. Kalau 2,01, maka yang ini positif, ya 2,01 kurang ini. Pokoknya di kanan 2 aja. Ini negatif. Nah, maka seluruhnya, ini saya hapus lagi, dia seluruhnya negatif, jadi min tak hingga. Ingat, cara ini hanya berlaku untuk limit sepihak, di mana pembilang bukan 0, penyebut 0. Pasti jadi tak hingga, tinggal memilih tanda. Ya. Bapak, kalau limit sepihak itu tuh yang ada tanda plus atau minnya di atas gitu ya? Betul. Sepihaknya. Nah, ini bukan menyatakan nilainya ya, tapi menyatakan dari kanan. Melihatnya dari kanan 2 saja. Kalau temannya itu yang ini. Coba, ini kita kerjakan juga contohnya. Min 5X tambah 6. Limit X menuju 2 kiri, X plus 1, saya tulis ulang lah. Ya, nggak apa-apa lah, tulis ulang. Nah, kita lihat lagi. Ini limit sepihak. Saya cobakan, masukkan. Pembilangnya, kalau memasukkan Pak, nggak usah lihat kiri kanan ini. Bayangkan jadi 2 tambah 1 jadi 3, 0. Ini ada nilainya, tapi bilangan berarti 3 bentuk 3/0 gitu ya. Nah, kalau ketemu bilangan dibagi 0 dan masalahnya limit sepihak, harus limit sepihak dulu. Maka ini pasti hasilnya plus tak hingga atau min tak hingga, salah satu. Menentukannya kayak tadi. Ini limit menuju 2 dari kiri. Kirinya tuh ini ya, cirinya. Ini dari kiri, bukan bilangan negatif. Kalau dari kiri 2, kita bayangkan ini untuk menentukan tandanya. Bayangkan yang dekat kedua berapa misalkan? 1,9. Nah, masukkan ke sini. 1,9 tandanya apa? Positif. Sorry, saya nunjuk nggak kelihatan. Masukkan 1,9 ke sini. Positif dapatnya. Ini negatif. Ini negatif. Jadi seluruhnya positif ya. Jadi jawabannya ini.
Nah, dengan demikian limit X mendekati 2 dari fungsi ini, kalau ditanya mendekati 2, ya tidak ada karena ini. Beda. Begitu, paham? Bagian ini saya pelan-pelan karena nanti suka muncul beberapa kali, sebenarnya bisa cepat. Jadi udah nggak usah pakai jalan lagi ya, kalian dari sini ke sini aja langsung dengan mengevaluasi tadi tandanya. Mengevaluasi tandanya cukup diburam aja, nggak usah dituliskan. Nggak usah kayak saya bilang tadi, coba dengan 1,99 gitu, nggak usah disebut tuh mah. Menentukan tandanya langsung aja. Oke? Yang lain. Nah, sehubungan dengan limit tak hingga, limit yang nilainya tak hingga, itu ada pengertian asimtot tegak. Garis X sama dengan A itu disebut asimtot tegak dari fungsi F jika memenuhi salah satu dari ini. Jadi kasusnya asimtot tegak bisa seperti ini. Saya gambarkan macam-macamnya. Misalkan fungsinya seperti ini. Tapi di sini punya nilai dia. Dan di sini misalkan grafiknya seperti ini. Ini mah normal gitu yang kanannya. Nah ini katakan titik 2 gitu. Maka X sama dengan 2 itu asimtot tegak. Meskipun cuma dari satu arah. Ya, dari arah kiri 2 aja. Bisa terjadi asimtot tegak seperti ini. Ininya sekian, ininya sekian. Ini asimtot tegak juga garis ini. Jadi asimtot tegak itu cukup salah satu pihak aja bernilai plus tak hingga atau min tak hingga. Mau dua-duanya tak hingga ya boleh. Itu juga asimtot tegak gitu. Ya. Jadi asal salah satu pihak menghasilkan limitnya plus tak hingga atau min tak hingga, dia X sama dengan sekian itu asimtot tegak. Oke, jadi ada 4 macam. Limit kirinya min tak hingga, atau limit kirinya tak hingga, atau limit kanannya min tak hingga, atau limit kanannya tak hingga. Asal salah satu terjadi, garis X sama dengan A menjadi asimtot tegak. Coba kita lihat, aduh sayang udah dihapus. Yang ini ya saya kerjakan yang B. Yang B. Ini udah dihapus, saya bisa balik lagi kan, bisa Ctrl Z. Saya mau lihat tadi hitungan, ternyata dipakai lagi. Nah, ini kita pakai lagi ya. Sebentar. Gini, pertanyaannya, soalnya semula diberikan fx x plus 1 per x kuadrat min 5x ditambah 6. Tentukan asimtot tegaknya. Nah, kalau asimtot tegak itu selalu bayangkan gambarnya. Kalau asimtot tegak berarti grafiknya gitu atau ke bawah gitu ya. Berarti yang nilai limitnya menjadi tak hingga atau min tak hingga. Ya, kita cari yang nilai limitnya tak hingga atau min tak hingga. Nah, biasanya dikira-kira dari sini. Kalau ininya bilangan, Kalau ininya 0, kemungkinan asimtot tegak. Jadi dari sini sebenarnya kalau yang atas tadi belum dijawab, saya uraikan dulu gini. Min 2 X min 3 gitu kan ya. Nah, calon asimtot tegaknya mana? Yaitu yang membuat penyebutnya 0. Meskipun itu belum tentu ya. Belum tentu jadi asimtot tegak. Nah, dari di sini calonnya 2 dan 3. X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Nah, kita hitung. Cuma ngitungnya harus semua limit kiri dan limit kanan. Kalau menyangkut limit yang tak hingga. Jadi calon-calon itu X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Belum tentu jadi ya. Kalau misalnya di sininya min 3 gitu kan. Min 3 nanti limitnya
Di 3 mah berhingga karena bisa dicoret gitu ya. Tapi karena ini tuh. Nah, oke. Saya hitung kayak tadi di 2. Jadi saya ngitung ini. Limit kanannya di 2. Tadi udah dihitung nilainya ini. Jadi dengan ini aja, maka kita udah simpulkan X sama dengan 2 asimtot tegak. Tapi tetap yang kiri harus dihitung. Ini limit kirinya, saya hitung juga dapat plus tak hingga. Nah, ini menghasilkan X sama dengan 2 juga asimtot tegak. Sepertinya ngapain nulis ini 2 kali gitu ya. Sebenarnya perlu untuk grafik, karena untuk grafiknya nanti menjadi, coba kita lihat, saya hapus lagi dulu yang tadi, nanti berarti kita udah bisa memperkirakan X sama dengan 2, X sama 2 tuh ini, grafiknya dari arah kanan minta hingga, dari arah kanan minta, pasti grafiknya nanti di sini turun gitu. Dari arah kiri plus tak hingga, jadi pasti di sini grafiknya nanti naik gitu. Ya, belum selesai di 3 belum kita periksa kan tadi calonnya 2 dan 3. Ya, kita hitung lagi coba. Di 3. Limit, jadi harus limit sepihak ya hitungnya. Untuk yang nilainya tak hingga itu. 3 kiri dari langsung saya ini aja ya. X min 2 udah diuraikan tadi. Ini kembali kalau bentuknya pembilangnya 4, penyebutnya 0. Ini di buramnya jangan ditulis di jawaban. Di jawaban jangan nulis gini ya. Itu malah disalahkan karena limit itu menghitung kecenderungan nilai, bukan betul-betul nilai, bukan menghitung nilai fungsi. Ini pasti ini. Tinggal tandanya kita lihat gini. Menuju 3 dari kiri. Kalau dari kiri jangan ngambil yang di sini, yang dekat dengan 3 di sini ya. Jadi bayangkan 2,9. Bayangkan 2,9 masukkan ke sini untuk menentukan tandanya. Positif. 2,9 dikurangi 2 positif. Ini negatif. Plus min jadi min. Demikian juga limit X mendekati 3 kanan. X min 2, X min 3. Lalu 3 kanan kita lihatnya dari arah sini, kanan 3. Bayangkan di sini 3,1 atau kalau mau lebih persis 3,01, sedekat mungkin aja ke 3. 1 bayangkan. Kita cobakan untuk menentukan tandanya. Positif, positif, positif. Jadi plus tak hingga. Nah, yang ini menghasilkan X sama dengan 3 asimtot tegak. Yang ini juga menghasilkan X sama dengan 3 asimtot tegak. Cuma kalau kita amati grafiknya, coba ya menuju 3 kiri minta hingga. Kalau ini garis, bisa hapus dulu. Ini 3, X sama dengan 3, ini 2. Berarti grafiknya tadi yang 2 kanan mana ya? 2 kanan tadi minta hingga. Ini harus minta hingga. 3 kiri tadi minta hingga juga. Berarti kira-kira mungkin di sini kita nggak tahu di tengah-tengahnya, tapi 3 kiri harus minta hingga juga. Sesuai hasil ini. Ya, yang kita tahu hanya daerah sini, sama daerah sini. Kemudian satu lagi 3 kanan plus tak hingga. 3 kanan plus tak hingga. Nah, ini juga kita ketahui. Yang diantaranya belum tahu saat ini sih. Oke, begitu. Nah, Pak, mau tanya, Pak. ya silakan.
Jadi kalau misalnya grafiknya itu di satu daerah, bakal nyatu ya Pak ya? Bakal nyatu tuh gimana? Itu Pak yang bawah kan yang 2 kiri itu minta hingga. Oh, 2 kanan minta hingga, 3 kirinya minta hingga. Terus kalau di satu daerah gitu, berarti dia bakal nyatu gitu Pak grafiknya. belum tentu juga, karena kita belum belajar yang di antara sini. Siapa tahu di sini ada yang limitnya nggak ada. Bisa aja seperti ini, saya hapus ini ya. Bisa aja di sini gitu, kemudian nilainya sekian, yang ini mungkin gini, sini. Kita hanya tahu di daerah sini dan daerah sini doang. Yang tengahnya nanti. Ini juga kita nggak ketahui di daerah sini apakah akan gini ataukah akan osilasi, nggak tahu. Jadi hanya yang deket-deket garis asimptotnya doang yang diketahui saat ini. Nanti setelah lengkap dengan turunan, baru tahu yang daerah-daerah sininya. Oke, begitu. Ada lagi? Nah, kalau nggak ada, saya lanjut. Apakah fungsi Y ln X, diingat grafiknya. Kalau lupa, grafik E pangkat X harus ingat salah satu. E pangkat X, cerminkan ke Y sama dengan X, jadi ln X. Ya. Memiliki asimptot tegak atau tidak? Ada, Pak. Yaitu Miliki, Pak. Di 0. X sama 0 itu harus disebut ya. Ya. Takutnya nyebut Y sama 0 kan. Kalau Y sama dengan sekian itu datar. X sama 0. Oke, coba kita lihat grafiknya. Ini ln. Saya yang hafal tuh E pangkat X, tapi ln juga kebetulan saya hafal. Ini E pangkat X. Jadi ini mendekati sumbu X negatif. Dicerminkan terhadap ini Y sama dengan X. Menjadi ini cerminnya ini 0,1 jadi 1,0. Kalau garis asimptotnya ini kan yang ini sebentar saya juga. Yang ini asimptot datar terhadap E pangkat X. Kalau dicerminkan garis asimptotnya yang ini, garis asimptot ini yang saya tebalin, jadi garis asimptot ini. Yang melengkung ini saya cerminkan menjadi itu ya. Yang sisanya yang ini menjadi sana. Ini enggak asimptot ini ya, karena ini juga menjauh dari garis Y sama X. Jadi dia punya ini Y sama dengan ln X. Diingat-ingat grafiknya punya asimptot tegak, yaitu di X sama dengan 0. Oke. E pangkat X. Ya udah pasti ini ya cerminannya. Yaitu nggak punya asimptot tegak, tapi punya asimptot datar. Itu. Pak, mau tanya Pak. Ya. Silakan. Jadi kalau asimptot tegak itu garis yang mendekati sumbu Y gitu ya Pak ya? Enggak. Kalau yang soal sebelumnya kan enggak mendekati sumbu Y, di X sama dengan 2 dan 3. Yang tadi. Yang hitungannya kayak gini. Ini kan enggak mendekati sumbu Y, jauh dari sumbu Y ini. Jaraknya 2 terhadap sumbu Y. Asimptot tegak itu pokoknya yang limitnya bernilai plus tak hingga atau min tak hingga. Limit sepihaknya ya. Jadi ya ini yang asimptot tegak tuh. Nah kalau ngitung dari soal kayak yang tadi ini, kita mengira-ngira dulu nilai A-nya berapa. Supaya ini jadi tak hingga. Yaitu yang penyebutnya 0. Tadi setelah difaktorkan, penyebut 0 itu di 2 dan di 3. Jadi saya hitung. Limit kiri di 2, limit kanan di 2, limit kiri di 3, limit kanan di 3. Yang menghasilkan nilai plus atau min tak hingga itu menjadi asimptot tegak. Asimptot tegaknya itu ini garis ini ya. X sama dengan 2. Sorry. X sama dengan 2 atau X sama dengan 3.
Soal ini hanya baru ngitung di 2. Pak, saya ini masih kurang ngerti kenapa dari grafik line X itu bisa langsung tahu, oh berarti dia punya asimtot tegak gitu. Kalau yang limit kan dihitung dulu. Iya. Kalau ini kita tahunya dari grafik ln X atau E pangkat X, kalian harus hafal salah satu, bahkan harus dua-duanya. Kalau dari runutan cerita kita di depan, teorinya kan muncul dulu Y sama dengan B pangkat X. Nah, itu waktu itu grafiknya udah saya jelaskan di video, juga ada yang saya ulang. Itu grafiknya seperti ini. Kalau B-nya besar dari 1. Kalau B-nya kurang dari 1, grafiknya seperti ini. Itu udah harus jadi perbendaharaan kalian. Nah, jadi 2 pangkat X, 3 pangkat X ya grafiknya sepola kayak gini. Spesial kalau ininya sama dengan bilangan E. Y sama E pangkat X, ya grafiknya sama kayak gini. Cuma bedanya nanti kemiringannya di sini, kemiringannya 1, tapi nanti aja dihitung kemiringannya. Pola grafiknya seperti ini. Itu udah harus jadi perbendaharaan, nggak boleh lupa tuh. Kayak kalian hafal grafik sin X. Udah nggak mikir lagi sin X, udah. Gitu. Toh Y sama X kuadrat. Nah, yang tadi soalnya saya nggak ngitung lagi dari persamaan kayak gini, tapi dari grafiknya. E pangkat X seperti ini, ln saya lupa gitu, tapi tahu inverse-nya. Berarti saya cerminkan terhadap Y sama X. Kalau dicerminkan ini, garis yang di sini cerminannya ini, bayangkan ini cermin di sini. Yang ini di sini. Nah, dari sini baru disimpulkan limit X mendekati 0 dari kanan dari ln X, yang ini ya, ln X, itu adalah min tak hingga. Gitu. Kalau padanannya yang E pangkat X, limit ini ke sini. X menuju min tak hingga dari E pangkat X sama 0. Ini menghasilkan asimtot datar, yaitu Y sama dengan 0. Ini menghasilkan asimtot tegak, yaitu X sama dengan 0. Gitu ya. Oke? Oh iya Pak, mengerti Pak, makasih. Mengerti tapi lupa lagi kalau nggak dipelajari. Nanti makanya harus latihan soal. Ngingetnya lewat latihan soal yang banyak gitu. Jangan ngelihat soal, ini mah bisa, itu mah bisa. Kalau di awal tetap ditulis yang rapi gitu ya. Oke. Karena nulis tuh jadi apal, percaya aja. Tangan X. Ini pertanyaan memiliki asimtot tegak. Harus apal tangan X kan, saya udah bilang di depan, sin cos tangan. Sebenarnya sama sekan, tapi sekan rada jarang lah. Sin cos tangan grafiknya harus hafal. Kalau enggak harus bisa mereka-reka dari sin X dibagi cos X. Kalau yang udah hafal cepet. Jadi kalau hafal grafiknya tangan X. Tangan X berarti di pi per 2 dia nggak ada karena sin dibagi cos 0. Ini pi per 2. Dengan sama di min pi per 2. Sorry, kesalahan di sini. Tangan grafiknya adalah seperti itu. Nah, dan di sini berulang lagi ya. Itu lagi. Jadi punya asimtot tegak nggak? Punya ya. Ini. Di X sama dengan min pi per 2 itu asimtot tegak. X sama dengan pi per 2 juga asimtot tegak. Terus ini berapa lagi asimtot tegaknya? Ini berapa? Pi. Hah? Pi. Tangan pi berapa? Sin pi dibagi cos pi. Sin pi berapa? Sin 180.
0, 0. Cos 180 min 1, 0. min 1, iya. Tangen pi mah ada nilainya 0. Kalau ini pi, nggak mungkin nih naik ini. Nilai tangannya 0 kok. Jadi yang pi yang ini ya. Jadi ini 3 pi per 2 atau 270 derajat. Ya ini nanti 3 pi per 2. Kalau udah tahu ini kalian bisa ngira-ngira ini selisihnya. Tambah ini. Ini juga yang negatifnya. Ya asimtot tegaknya banyak sekali tangan. Oh ya, Itu baru ya silakan. halo, Pak. Kenapa suaranya hilang? Halo, ada yang nanya? Saya, Pak. Ya? Gimana? Tadi yang Y sama dengan tan X terus berulang ya di waktu ditambah pi. Ini setiap kali ini ditambah pi ya. Jadi di sini tambah pi lagi. Gitu lagi. Oke, Pak. Makasih. Gitu. Ya ke sini dikurangi pi, kurangi pi. Ya, selesai. Oke. Nah, sifat-sifat limit baik limit yang di depan, limit tak hingga, di tak hingga atau limit tak hingga, sifat-sifat limit mah sama aja ini. Limit konstanta adalah konstanta. Jadi kalau fungsinya fx-nya sama dengan 5, ya limit di berapapun nilainya 5. Limit ini konstanta kali fungsi, konstantanya bisa keluar, hanya dihitung limit fungsinya, baru hasilnya dikali konstanta. Jumlah kurang kali bagi, ini udahlah kalian udah apa rasanya rumusnya. Sebenarnya ini semua ada buktinya ya, ada buktinya, kita nggak akan membuktikannya. Cuma untuk akar hati-hati, kalau n-nya genap, kan yang dalam nggak boleh negatif. Gitu ya, jadi itu seperti itu. Kalau genap hanya berlaku hubungan ini kalau yang di dalam akarnya tak negatif. Kalau ganjil nggak ada masalah n-nya misalkan angka pangkat 3. Coba saya mau nanya satu hal ke kalian. Ini. Limit x mendekati 2 dari x plus 3 per 2 min x. Berapa? Berapa itu? Tak hingga. Tak hingga. Tak hingga. Plus atau min? Bayangkan x-nya mendekati 2. Kalau mendekati 2, dia harus dari kiri kanan ya. Nah, kembali diingatkan, kalau yang bentuknya bilangan bukan 0 dibagi 0, kita harus ngitungnya limit sepihak. Nggak bisa ini, ngitung gini langsung. Saya hapus ini. Belum tahu. Nah, kalau saya masukkan pembilangnya 5, penyebutnya 0. Pembilang 5, penyebut 0. Nggak tahu. Nggak boleh langsung tak hingga karena ini bukan limit sepihak. Jadi harus dihitung dulu pakai limit sepihak. Kita hitung dulu ini. 2 kiri. Ini karena limit sepihak, maka ini bilangan, ini 0, pasti ini. Tinggal menentukan tandanya. Kita lihat tandanya. Kalau 2 dari kiri, di kiri 2 di sini, bayangkan 1,9. 1,9 saya masukkan ke sini untuk ngitung tandanya aja. Ini positif. 2 dikurangi 1,9, positif juga. Positif. Jadi plus gitu ya. Sedangkan limit kirinya, limit kanannya Negatif. masa Negatif. negatif ya. Bayangkan x-nya 2,1.
positif, ini negatif. Min tak hingga. Jadi kesimpulannya yang soal semula dijawab limit X mendekati 2 dari X tambah 3 per 2 min X itu tidak ada. Karena ini berbeda kiri dan kanan. Ya. Lagi, saya mau ngasih satu contoh lagi. Nah, terus dulu. Limit X mendekati aki enggak sekarang nah. Atau nantilah dicontoh aja nanti. Kita lanjut dulu. Oke, ini mah rasanya kalian udah apa, mau dilupakan juga susah gitu ya. Tapi ini syaratnya boleh dipakai kalau kedua limit ini ada. Jadi kalau limit jumlah boleh dipecah gini, kalau masing-masingnya ada. Kalau salah satu nggak ada, kemudian yang satunya ada, nggak boleh dipecah gini. Oke. Bila Px polinom, maka limit X mendekati A dari Px itu sama dengan, ini salah nih, tolong PA harusnya. Maksudnya gini, coba kita lihat. Limit X menuju misalkan 2 dari X kuadrat tambah 3X. Ya, ini sama dengan nilai fungsinya 2 pangkat 3 ditambah 3 kali 2. Gitu ya. Jadi ini tolong, ini adalah X mendekati A, ini PA. Kalau X mendekati C, ya PC. Gitu ya. Ini saya keliru-keliru karena matematik A simbolnya pakai C, di matematik B simbol titik limitnya pakai A. Diktatnya kan yang mirip-mirip saya kopas-kopas gitu ya waktu bikin. Nah, yang baru ini, kalau yang baru suka keluar. Kalau saya punya, ini gambarnya dulu biar keluar. Ini sudah keluar. Lama. Oh, keluar kalau udah kayak gitu. Saya mau jelaskan dulu lewat gambar ya. Kalau lewat gambar kan biasanya lebih jelas. Gini. Saya punya fungsi ini, fungsi fx. Tapi kalau dihitung limitnya rumit gitu. Rumit. Contohnya fungsinya apa? Misalkan X dikalikan sin seper X. Nah, mau diapakan tuh? Contohnya ya, saya kasih contoh dulu. Limit X mendekati 0, X kali sin seper X. Nah, mau digimana kan? Diginikan. Limit X mendekati 0, sin seper X. Kalau ini dikebawahkan jadi seper X juga ya. Itu. Nah, di SMA kalian udah kenal ya, kalau bentuknya sama, ini sama dengan 1, gitu betul? Betul. Salah. Nanti kita lihat, nggak selalu kalau bentuk ini sama, maka jadi 1. Itu nggak betul, nggak selalu. Gitu ya. Yang ini enggak. Nanti kita lihat belakangan. Ini enggak. Nah, ini mau diapakan kalau nggak bisa digitukan? Nah, ini ada yang namanya prinsip apit. Dari sini kita nggak bisa ngutak-ngatik lagi. Caranya gini. Ini bayangkan fungsi yang tadi, yang susah dihitungnya. X kali sin seper X. Caranya kita cari dua fungsi lain. Satu lebih besar dari yang merah tuh yang mau dihitung limitnya. Warnanya nggak konsisten, di sini yang merah yang ini, harusnya yang F. Kalau di gambar yang merah yang mau dihitung limitnya, kita cari pengapit, yaitu fungsi yang lebih besar dari yang merah, dan fungsi yang lebih kecil dari yang merah. Gitu ya, cari pengapit gini. Setelah itu dihitung limit yang Gx dan Hx. Harapannya limit Gx gampang dihitung, limit Hx juga gampang dihitung. Ya, dihitung. Kalau dihitung limitnya sama,
hasilnya L dua-duanya, maka prinsip Apit tuh mengatakan limit si fx tanpa perlu dihitung lagi juga sama dengan L. Kenapa demikian kita nggak akan bahas buktinya ya. Buktinya nggak akan dibahas. Tapi kalian percaya aja kalau ada fungsi, kemudian saya apit dengan fungsi yang lebih besar dan yang lebih kecil, kemudian yang dihitung limit yang fungsi pengapitnya masing-masing. Dan hasil limitnya sama, maka limit yang di tengah juga sama, tanpa dihitung lagi. Itu namanya prinsip apit. Ya. Oke. Jadi mengatakan ini, mengulang yang tadi, kalau saya punya hubungan seperti ini, limit yang fungsi yang kecilnya L, limit yang lebih gedenya juga L, maka limit yang fx juga L. Kemudian limit x mendekati A dari sin x dibagi sin x sama dengan sin A, tinggal masukkan aja. Cos x juga cos A, kok jadi AA sih? Si AA mah lagi main layangan. Ini cos A ya. Saya harus perbaiki ini halaman ini. Kemudian limit x mendekati 0, sin x per x betul 1. Nggak usah dibahas ya buktinya. Kalau yang penasaran buktinya bisa klik ini, ada buktinya. Kita pakai aja ini. Kemudian x per sin x juga 1, tangan x per x juga 1, x per tangan x juga 1. Syaratnya jadi 1, bentuknya sama, dan ini harus menuju ke nilai 0. Maksudnya gini, menuju nilai 0 tuh. Jadi hati-hati, limit x mendekati 1, misal sin x kuadrat min 1 dibagi x kuadrat min 1. Nah, ini bentuknya sama. Setelah itu harus diperiksa, kalau x mendekati 1, ini mendekati 0 enggak? 1 kuadrat dikurangi 1, 0. Nah, kalau gitu betul. Tetapi ini enggak benar. Sin x dibagi x. Ini bentuknya sama, tapi kalau x-nya mendekati 1, ini enggak 0. Nah, enggak boleh ini jadi 1. Enggak benar. Yang benar ya sin 1 dibagi 1 sama dengan sin 1. Gitu ya. Jadi jangan ketemu sin kuda dibagi kuda selalu 1. Enggak. Harus si kudanya ini menuju ke 0. Ini ekspresi ini. Ini betul. Ininya bentuknya sama, dia menuju ke 0. Oke. Nah ini, udah saya sebut barusan. Jadi kalau ada bentuk sin U dibagi U, enggak selalu 1 ya. Dia menjadi 1 kalau ini, si U-nya ini, kalau X-nya mendekati A, kita evaluasi nilainya menuju 0. Baru ini boleh nyimpulkan 1. Oke, ini tadi udah ilustrasinya. X menuju 2, bentuknya sama, tapi ini nggak menuju ke 0. Ya udah nilainya sin 2 bagi 2. Ini tadi udah ilustrasinya. Bentuk sama, ininya menuju 0. Benar jadi 1. Kalau ini bentuknya sama, tapi ini nggak menuju 0. Ya hasilnya sin minus 2, minus 1 kalau dimasukkan, dibagi min 1. Oke, hati-hati di situ ya. Seringnya gitu. Nah, berikutnya kita lihat sekumpulan soal-soal latihan. Moga-moga jalan diklik. Aduh, kalau banyak ini nulis saya capek. Sialan nggak keluar deh. Wah, keluar deh. Diklik beberapa kali. Atau saya yang nggak sabar. Oke, kita lihat soal ini.
Kembali kalau ketemu, bentar, saya mau lihat dulu di sini. Ada yang akar, ada nanti aja. Kalau ketemu bentuk limit, langkah awal tuh coba substitusikan aja. Masalah nggak? Coba saya substitusikan. Masalah nggak? Terutama penyebut ya, penyebut dulu. 3 kali 3 kuadrat, jadi 27 dikurangi 15, tambah 7. Nggak 0, nggak ada masalah. Penyebutnya ini. Ya udah, hitung aja pakai pembagian limit. Limit ini sama limit ini dibagi limit ini. Udah hitung aja. Beres. Ujian nggak akan keluar yang gini lah ya. Nanti menghina mahasiswa namanya. Oke. Yang kedua kita lihat. Nah, diklik lama. Oke, baru keluar. Selalu keluarnya di layar kedua, entah kenapa. Oke. Sebentar sambil saya nyiapin yang ketiga supaya nanti nggak usah klik-klik lagi. Diklik ini. Mana yang barusan keluar ya? Nah, ini. Coba, kalau yang ini saya substitusikan pembilangnya 9 dikurangi 6 dikurangi 3, 0 pembilangnya. Penyebutnya juga 0. Nah, kalau seperti itu, jangan 0 dibagi 0 jadi 1 ya. Kita harus ubah. Kalau bisa dicoret ini. Saya faktorkan yang atas. Faktorkan. Boleh dicoret ya kalau limit. Kenapa boleh dicoret? Karena sebenarnya kalau dicoret berarti pembilang kita bagi dengan X-3, penyebut juga kita bagi dengan X-3. Padahal X-3 kan 0. Nah, sebenarnya kan limit itu tidak menghitung nilai fungsi di 3. Hanya mengamati kecenderungan nilai fungsi ini kalau X-nya mendekati 3. Kalau mendekati 3, ya ini nggak 0 sebenarnya, tapi cenderung menuju 0. Nah, karena nggak 0, boleh dicoret. Oke. Nah, kalau udah bentuk polinom, kita kan udah punya rumusnya tadi. Saya balik sini sebentar. Tadi kalau polinom, tinggal masukkan nilainya, titiknya. Oke. Tinggal masukkan nilainya 3 tambah 1. Begitu. Yang lain. Contoh berikutnya. Ini saya klik dulu persiapan ke berikutnya lagi. Supaya nggak lama. Mana hilang? Sebentar. Yang mau dilihat. Ini. Ini, kalau dimasukkan penyebutnya 0. Pembilangnya 2 tambah 3 kurangi 2 kurangi 3, 0 juga. Nah, jadi pasti ini bisa difaktorkan. Masalah memfaktorkannya sulit atau enggak, itu nanti di ujian sih nggak akan dikasih polinom yang, aduh ngefaktorkannya aja nggak kebayang gitu, enggak. Pasti yang istimewa lah. Ini difaktorkan, ini sulit, rada sulit ya. Ya diterima aja ini mah, diberikan. Ini juga saya faktorkan. Faktor yang sama dicoret. Ini plus satunya bisa dicoret, X-1-nya bisa coret, dapat ini. Tinggal dihitung lagi limitnya. Kalau tadi seandainya pembilangnya 0, penyebutnya enggak 0. Nah, itu calon jadi tak hingga atau min tak hingga. Harus dihitung limit kiri kanan. Kalau tadi pembilangnya enggak 0, penyebutnya 0. Oke, berikutnya lagi. Ini. Ini mau saya tulis aja. Karena perlu saya jelaskan pada detail. X min sin 2X.
limit X mendekati 0, X min sin 2X dibagi 2X tambah tangen X. Nah, kita bagaimana menghitungnya? Kita lihat yang berhubungan trigonometri yang kita punya ini. Ya. Sebentar. Masalah nggak dulu? Coba masukkan. Penyebutnya 2 kali 0, 0. Tangen 0, 0. Masalah. Penyebutnya 0. Pembilangnya moga-moga nggak 0. Coba. Kalau nggak 0 dibagi 0 nanti kan bisa jadi plus atau min, tapi nggak. Pembilangnya 0 dikurangi sin 0. 0 juga. Bentuknya 0 bagi 0. Nah, harus diolah. Diolahnya diarahkan ke rumus-rumus yang ini. Saya punya sin X per X per tangen X, dan lain-lainnya. Jadi saya arahkan supaya yang ini bentuknya menjadi sin 2X dibagi 2X. Yang ini supaya muncul tangen X dibagi X. Karena apa? Limitnya masing-masing tadi itu 1. Jadi saya kalikan dengan 1/2X. Kalau pembilang dikali 1/2X, ya penyebut juga harus 1/2X gitu ya. Ini menjadi limit X mendekati 0, dibagi aja 1/1, ini menjadi apa? 1/2 ya. Sin 2X dibagi 2X itu. Ini yang depan dibagi 2X, yang bawah juga dibagi 2X. Ini menjadi 1 tangen X per, ini 2X, saya taruh di sini X, ininya 1/2 supaya terbentuk tangen X per X. Nah, ini bentuknya sama nih, 2X, 2X. Menuju 0 nggak kalau X menuju 0? Kalau X mendekati 0, 2X juga 0. Berarti limit ini 1. Yang ini, bentuknya sama, tangen X, ini juga X. Kalau X mendekati 0, ini juga menuju 0, berarti ini limitnya 1 juga. Nah, dari sini saya dapat setengah min 1 per 1 tambah 1 sama dengan 1/2 ya, karena ada setengahnya. Tinggal dihitung. Begitu. Lanjut lagi. Sebelum lanjut, kita istirahat dulu 2 menit ya. Saya pengen minum dulu nih, kering sekali.